Apapun hajat kita, keperluan kita, Al-Quran Karim memberikan contoh yang luar biasa. Dari keperluan yang paling besar sampai keperluan yang paling kecil, itu diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang wanita punya permintaan yang sangat besar. Apa permintaan wanita itu? Namanya Asiyah binti Muzahim, istri dari Fir'aun, raja di raja bangsa Mesir yang sombong mengaku Tuhan. Kata dia, Rabbibni li indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu sebuah rumah di surga itu. Apa hajat yang sangat besarnya dari Asiyah ini? Apa? Rumah di surga? Bukan. Hajat terbesarnya bukan rumah di surga. Hajat terbesarnya adalah indaka. Apa itu? Berada di sisimu. Rabbi benili indaka. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu. Di sisimu itu lebih tinggi nilainya daripada baitang fil jannah, daripada sebuah istana di dalam surga. Di sisimu itu hajat yang sangat besar, karena menjadi tetangganya Allah. Makanya orang Arab mengatakan al-jar qabla dar was-sadiq qabla safar. Carilah tetangga sebelum mencari rumah, dan carilah teman sebelum mencari rute perjalanan. Karena tetangga lebih penting daripada rumah. Karena teman lebih penting daripada kemananya, sama siapa itu lebih penting daripada pergi kemana. Jadi dia meminta hajat yang luar biasa kepada Allah. Rabbi benili indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku di sisimu. Makanya di sisimu dulu sebelum sebuah rumah. Ya Allah, bangunkan untukku sebuah rumah. Nah, enggak. Bangunkan untukku di sisimu sebuah hajat yang sangat besar, baitan fil jannah, sebuah istana di dalam surga. Itu hajat yang sangat besar. Di dalam ayat lain Allah menunjukkan ada orang dengan hajat yang sangat sepele, makan siang. Mintanya kepada siapa? Kepada Allah. Pemuda ini di Mesir, dia pukul orang, orangnya mati. Nggak tahu yang salah yang mukul apa yang dipukul. Mukulnya cuma sekali, orangnya mati. Memang orang perkasa. Kemudian dia berlari, lari jauh sekali, terus berlari jauh sekali. Tidak nengok kanan, tidak nengok kiri. Sampai di sebuah negeri. Di negeri ini dia lihat ada kerumunan orang memberi minum ternaknya di sebuah mata air yang sempit. Dan dia melihat ada dua orang gadis menahan kambingnya yang meronta-ronta ingin minum. Dan dia kemudian bertanya, Neng, haus itu Neng kambingnya Neng? Kok nggak dikasih minum? Ma khatbukuma, kata Musa alaihi salam, pemuda ini. Dua gadis itu menjawab, kami menggembalakan ternak karena orang tua kami, bapak kami sudah lanjut usia, syekhun kabir, seorang yang sudah tua renta. Kami hendak memberi minum ternak kami, hanya saja orang sedang berdesak-desakan. Kami adalah orang yang diajari untuk menjaga kehormatan, kami tidak ingin berdesak-desakan. Kami tunggu sampai mereka semua selesai, baru kami akan beri minum kambing-kambing kami. Kata Musa, kemalaman ntar Neng, sini abang tolongin. Lalu diberi minumlah oleh Musa. Dia angkat batu besar yang menjadi penghalang mata air, sehingga mata air itu lebih luas. Dia beri minum kambing-kambing itu, dia kembalikan pada kedua gadis itu, dan dia kemudian duduk menggeloso di bawah batang sebuah pohon. Pada saat itulah lapar yang sangat, lelah yang sangat
terasa olehnya, lalu dia memohon kepada Allah minta makan. Ketika dia minta makan, dia tidak tega nyebut makan kepada Allah, merasa kurang pantas minta kok makan. Tapi beneran aku ini lapar ya Allah, Engkau maha tahu. Maka aku berkata, kata Musa alaihissalam, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh aku ini terhadap apapun yang kau turunkan di antara kebaikan, aku ini sangat memerlukan, aku ini sangat fakir. Nanti pemuda ini, teman-teman yang insya Allah, akan disebut oleh salah seorang gadis yang tadi menjumpainya kepada ayahnya, disebut sebagai Qawiyul Amin, seorang yang kuat lagi terpercaya. Kenapa kuat? Apakah karena memukul satu orang langsung mati? Apakah karena berlari dari Mesir sampai Madian tanpa rehat? Apakah karena menjunjung batu yang sangat besar dari mata air sehingga mata air itu menjadi luas? Bukan. Dia disebut qawi, disebut kuat. Karena apa? Karena pada saat dia memerlukan pertolongan, dia masih bisa menawarkan pertolongan kepada orang lain. Ini kan namanya mengemis di langit, bermanis di bumi. So sweet kan dia itu. Dan karena dia tidak mengharapkan balasan dari manusia, tetapi hanya mengharapkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Musa di dalam kisah ini, teman-teman yang disayang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebegitu luar biasanya. Akhlaknya matiin, akhlaknya kokoh. Ini tidak seperti di Indonesia. Di Indonesia ini ada iklan, lo resek kalau lagi lapar. Karena lapar, ngerubah orang. Jadi kalau di negeri kita ini, akhlak bisa berubah karena perut kita. Kalau pas perutnya kenyang, Masya Allah, so cute, so sweet, so nice. Kayak merek-merek ya. Tetapi kalau sedang lapar, moodnya berubah. Bad moodnya parah. Harusnya ini tidak boleh terjadi. Berkaca dari kisah Musa, ini adalah seorang yang akhlaknya kokoh, di mana kokohnya bahkan di saat lapar, lelah, ketakutan, perlu pertolongan, dia menawarkan pertolongan kepada orang lain. Dan dia tidak mengharapkan balasan kepada kedua gadis yang ditolongnya. Neng, itu kambingnya ada susunya nggak nih? Minta dikit dong, saya larinya jauh. Gak. Dia berharap hanya kepada Allah, dia meminta makanan kepada Allah, dia mengemis di langit, di bumi dia bermanis, Masya Allah. Dan dia berdoa dengan nada mengemis yang paling indah. Anda akan kasih banyak yang mana? Ada pengemis minta, Neng, minta makan. Neng, minta makan. Atau kepada seorang pengemis yang berkata, Neng, apapun kebaikan yang Neng berikan kepada saya ini orang yang sangat memerlukan, Neng. Maka mangga mau ngasih apa? Mana biasanya yang lebih kita kasih banyak? Yang pertama, yang kedua? Yang kedua. Yang pertama, Neng, makan Neng. Yang kedua yang mengatakan, Neng, apapun kebaikan yang Neng berikan kepada saya orang yang memerlukan, jadi saya mah mangga terserah Neng. Itulah adab. Adab kepada manusia saja bisa begitu indah, apalagi adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang diungkapkan Musa alaihissalam. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, sungguh aku terhadap kebaikan apapun yang kau turunkan sangat-sangat fakir. Maka apa yang diperoleh oleh Musa alaihissalam? Satu, makanan, seperti yang dia minta. Karena salah satu gadis dari dua yang ditolongnya itu kemudian balik dan berkata, Bang, dipanggil abah saya bang, ayo ke rumah bang.
Kemudian Musa alaihissalam berkata kepada gadis ini yang akan membuat gadis ini berkata, pemuda ini amin, sangat terpercaya. Kenapa? Karena pemuda ini berkata, Neng, jalan di belakang yang Neng, saya yang di depan. Nanti kalau belok, kasih tanda ya, kasih kode ya. Lalu mereka berjalan. Kenapa disebut amin? Disebut dapat dipercaya karena bahkan terhadap pandangan matanya sendiri dia waspada. Saya paling gak tahan Neng kalau berjalan di belakang gadis. Apalagi gadis yang berjalannya 1 langkah 3 goyang. Berat. Dan yang di belakang saja ya, saya yang di depan. Ini yang kemudian disampaikan oleh Musa AS sehingga dia disebut amin. Maka pertama dia dapat makanan, dijamu di rumah itu. Yang kedua dia dapat perlindungan keamanan. Najauta min qaumidz zalimin, engkau telah selamat dari kaum yang zalim itu, kata bapak si gadis. Yang ketiga dia dapat tempat tinggal, kos-kosan, tinggallah di sini. Yang keempat dia dapat pekerjaan karena dia ditawarkan untuk bekerja 8 tahun atau 10 tahun mengembalakan kambing-kambing milik bapak tua ini. Yang kelima dia dapat istri karena kemudian dia berkata akan kunikahkan engkau dengan salah seorang anak perempuanku. Yang keenam dia dapat nubuwah, kenabian karena disitulah dia diangkat menjadi seorang nabi untuk kembali ke Mesir membawa risalah untuk Bani Israel dan mendakwai Fir'aun. Coba. Jadi ternyata doa yang sederhana kalau ngemisnya kepada Allah benar, kalau ngemisnya di langit, maka Allah itu selalu punya karunia lebih daripada yang kita minta. Karena Allah itu memberikan yang kita perlukan, bukan yang kita minta. Betul? Mintanya makan, dapatnya makan, perlindungan, tempat tinggal, pekerjaan, istri, kenabian. Ini kayaknya doa ini cocok untuk anak kos. Masya Allah, semua ada di situ. Mengemis yang indah, maka Allah akan memberikan apa yang kita minta. Dan kadang-kadang Allah memberikan lebih baik daripada yang kita minta. Sayang kita sering terbutakan oleh definisi kita sendiri. Ada orang berdoa, ya Allah minta air putih. Sama Allah dikasih susu, dia marah-marah, ya Allah minta air putih. Air putih itu ya susu itu. Karena kalau yang begini namanya air bening, bukan air putih. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi ngotot, dia bilang ini namanya air putih. Dia sudah minta, ya Allah minta air putih, dikasih susu. Ya Allah minta air putih, kok dikasihnya kayak begini? Lah ya itu air putih. Kalau ini namanya air bening. Tabarakallah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ikhwan dan akhwat yang disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, mengemis dengan cara yang indah, dengan hajat-hajat kita, dengan keperluan-keperluan kita. Ungkapkan semuanya kepada Allah dari keperluan yang paling tinggi seperti yang diungkapkan oleh Asiyah untuk menjadi tetangganya Allah, untuk menjadi karibnya Allah yang sangat dekat dengan Allah. Di surga nanti sampai kebutuhan yang paling sepele, yang paling remeh-temeh seperti makan, mintanya kepada Allah di dalam hati dengan adab, dengan tata krama yang indah, maka Allah akan memberikan segala sesuatu yang sangat indah.